Taka main ngan iya sa curang. Siap. Siap. Utik stick nih. Ayo, mulai. Umpan bolanya kawan. Umpan sekali lagi dan ya. Kita kalah kawan. Ayo, jangan patah semangat. Kita serang lagi. Teman, permainan yang sedang kami mainkan ini namanya bola tongkat. Permainan ini mirip dengan main hoki. Tapi kalau permainan kami sih sederhana. Tongkat pemukulnya saja dibuat sendiri dari bambu. Begitu juga lapangannya, kami bergotong royong membuatnya. Dan masuk! Hore! Para pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok akan saling menyerang. Menyerang dengan cara berusaha memasukkan bola ke dalam lubang yang berada di tengah. Awas kawan! Dan masuk! Hore! Kita rayakan dengan selebrasi. Mau dihaut busuk dengan tara. Ya kak, nemu deh. Ayo teman-teman, kita sudahi dulu permainannya ya. Ayo teman, kita lanjutkan petualangan kita. Kali ini kami sedang mencari babi yang lepas. Ayo, bergegas kawan. Hah, ini jauh ya. Kavi. Ya Rana nih. Ya, inang. Wah, sepertinya orang-orang sudah ramai mengejar babinya. Ayo bantu kawan. Waduh, kemana ya babinya? Kita kehilangan jejaknya nih. Lihat, yang mengejarnya saja banyak sekali. Babi yang sedang kami kejar ini bukan babi sembarangan nih teman. Suku kami biasa menyebutnya dengan sebutan iwek. Si iwek ini larinya gesit juga ya. Ayo, gas kawan, lebih cepat lagi. Tapi hati-hati, jangan sampai jatuh. Tuh kan. Ayo, bangun lagi kawan. Teman, di beberapa acara ritual adat suku Dayak Maanyan diperlukan persyaratan seekor babi. Karena sangat penting bagi suku kami, jadi si iwek ini mau tidak mau harus tertangkap. Ayo, kejar terus kawan. Walaupun babi ini babi ternak, tapi larinya cukup kencang. Sepertinya kita harus mengepungnya nih teman. Nah, dia mulai terpojok. Dan tertangkap deh. Hore! Baiklah, ayo teman, kita bawa si iwek ini. Wah, sepertinya para tetua adat sudah menunggu. Seperti yang aku bilang tadi, karena akan ada ritual adat ngawit Tanohoi, jadi diperlukan seekor babi dan ayam. Karena akan dijadikan syarat, penghulu adat akan membacakan mantra untuk kedua hewan ini agar dibersihkan dari hal-hal yang buruk. Membersihkan dengan beras dan percikan air dari daun kelapa mempunyai arti mensucikan. Jika sudah, barulah bisa kita potong kedua hewan ini. Sebetulnya yang dijadikan syarat ritual adalah darahnya, sedangkan dagingnya bisa dijadikan sebagai hidangan. Ayo teman, kita bantu dulu. Sekarang kita ikuti rangkaian acara ngawitnya ya teman.
puncak acara ritual ini yaitu Nyujung Kawit, yaitu penurunan Tanohoi Manu dan Tanohoi Iwe. Artinya yaitu penghulu adat mewariskan ilmu adat ke generasi selanjutnya. Penghulu di sini artinya pelaksana adat. Kebetulan ada 4 orang dari suku kami yang mengikutinya. Sudah tentu acara ini bertujuan baik. Salah satunya ikut melestarikan adat dan budaya suku kami. Aku bangga sekali bisa ikut dan belajar tentang adat dan tradisi. Kelak jika aku dewasa nanti, aku ingin diritualkan seperti ini juga, supaya aku bisa menjaga terus tradisi sukuku, yaitu suku Dayak Ma'anyan. Oh iya teman, setelah acara selesai, kemudian ditutup dengan tari-tarian. Tarian ini bernama Tari Dadas. Sudah pasti tarian khas suku Dayak. Tarian dimaksudkan untuk menghibur orang-orang yang datang dalam acara. Boleh juga loh kalau mau ikut menari bersama. Lihat, Mario saja begitu bersemangat menari. Ayo teman, kita menari bersama. Ayo loncat! Biur! Swagger! Sekali lagi loncat kawan! Lagi! Biur! Mantap! Lihat aksi loncat kami. Keren kan? Kami tidak sembarangan melompat loh. Semua sudah diperhitungkan. Jadi dijamin aman. Ayo, lagi semangat. Loncat. Teman, kami anak Dayak Ma'anyan sudah biasa mandi-mandi di sungai. Sungai sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. Ya, bagian tempat ngebualan kami juga. Teman, kalau belum terbiasa melakukan aksi ini jangan ditiru ya. Apalagi melompat dengan gaya mengguling di udara alias salto. Butuh latihan dulu loh. Selain butuh latihan, untuk bisa melakukannya, kalian harus memperkuat otot lengan, kaki, dan perut. Sudah tentu caranya dengan berolahraga teratur. Ayo, gas lagi kawan! Teman di rumah, sekali-kali pergi main ke sungai lah. Jangan diam di rumah terus main HP. Ayo, nikmati masa kecilmu. Buat jadi bahagia dan penuh pengalaman petualangan. Suatu hari nanti akan menjadi cerita indah dan kenangan masa kecil yang takkan terlupakan. Yuk, ngebolang yuk! Wah, ini permainan kesukaanku, teman. Aduh, sekarang bermain bersamaku ya. Oleskan dulu batang rotan ini dengan arang yang sudah dicairkan. Yuk kita bermain. Bahempas merupakan permainan khas dari suku kami, Dayak Tunjung Benua. Jadi permainan ini sudah biasa kami mainkan teman. Nah, seperti yang kalian lihat, permainan bahempas cukup menguji nyali karena setiap pemain harus saling pukul dan menghindar dari sabetan rotan lawan. Tenang teman, rotan yang kami pakai ini dibuat tipis dan kecil agar tidak sakit saat mengenai badan. Saat aku dan kawan-kawan bermain bahempas, Iyi mencari bahan makanan di hutan. Tapi Iyi mencari apa ya?
Semoga Iyi berhati-hati saat memilih bahan makanan yang diambilnya. Pasalnya, tidak semua yang ada di hutan aman dimakan. Beberapa ada juga yang beracun. Bahempas salah satu permainan favorit anak-anak suku Dayak loh teman. Permainan bahempas bisa melatih ketangkasan dan kecepatan kami. Seru kan? Kalian bisa juga mencoba permainan ini. Tapi ya harus siapkan rotan yang sesuai. Sudah. Aku coba sudah, Lang. Oh ya, sudah. Woi, siapa yang menang, woi? Lang. Kok iya menang? Hore! Sudah, Lang. Aku mau pulang dulu. Sudah sakit badan aku. Sudah, ada dia dong. Ya. Yeay, aku menang. Hati-hati sampai di rumah ya. Kapan-kapan kita bermain lagi. Semoga saja kami tidak telat membawanya. Karena umbut rotan ini akan jadi bahan utama masakan penyek juak, makanan kesukaan paman. Oh iya, Mak. Ti, jual baru bawang tiwai ke. Oh iya, Meti. Kami nunggu hijaunya. Kami Meti. Ya, makasih ya. Kami kerjakan tugas masing-masing agar cepat selesai. Kupas dulu umbut rotannya. Jika sudah, potong menjadi bagian yang kecil seperti ini. Potongnya harus hati-hati karena teksturnya lembut. Kalau sembarangan potong, bagian dalamnya bisa hancur. Nah, untuk bumbu penyek juak, sudah pasti ibulah yang jago membuatnya. Iris tipis cabai besar serta bawang. Tidak lupa, kakak juga membuat sambal. Haluskan bawang, cabai, tomat, dan bumbu lainnya. Oh iya, nenek juga memasak ikan asin. Nenek memakai bawang Dayak bukan untuk menambah rasa masakan loh, tapi untuk melunakkan tekstur ikan asin. Iya teman, selain digunakan sebagai obat tradisional, di kampungku bawang Dayak memang sering dimanfaatkan untuk melunakkan tulang dan melembutkan daging. Bot, tolong ambilkan ikan asin, Bot. Yay. Sekarang saatnya kita rebus ikan asin dan bawang Dayaknya bersamaan ya. Rehan kenapa tuh? An, jangan nangis, An. Nanti kita mau ketemu paman, mau ke Samarinda kita. Ini potongnya nangis, Bot. Ini pedih. Dari tadi juga habis. Sabar ya Rehan. Nanti rasa perihnya akan hilang sewaktu menikmati rasa ikan asin ini. Teman, umbut rotan siap dimasak. Namun sebelumnya kita rebus dulu untuk mengurangi rasa pahit. Cara memasak umbut rotan tidak sembarangan loh. Kalau prosesnya tidak tepat, rasanya akan sangat pahit saat dimakan. Orang itu sonco. Semuanya ya. Ya, ini enggak itu. Sekarang, umbut rotan sudah bisa dimasak dengan bumbu lainnya. Kak, Tika, rempahnya Kak. Oh, makasih ya. Dioseng ya. Tumis bumbu sampai harum. Sudah betul baunya. Iyalah. Kalau aromanya sudah harum dan sedap begini, masukkan umbut rotannya. Dari aromanya saja, aku sudah bisa membayangkan enaknya rasa penyek juak ini nanti. Paman yang tinggal di kota selalu minta nenek buatkan penyek juak saat paman pulang kampung. Asyik, makanan sudah matang. Yeay, inilah yang aku tunggu-tunggu teman. Makan bersama dengan keluarga dan kawan-kawanku. Oh iya, kedatangan paman kali ini untuk menjemput kami dan para penari lainnya untuk tampil di festival internasional di Samarinda.
Ngomong sih. Iya. Lama kesalahan pamanku main juga sih. Tuh. Wah, ini enak nih. Enaknya. Rasa penyek juaknya gurih, asin, dan sedikit pedas. Oh iya, jika dimakan, tekstur umbut rotan ini mirip seperti rebung loh. Rasa pahit dari umbut rotan sudah tidak terasa sama sekali. Yang ada malah rasa ingin nambah terus saking enaknya. Ayo habiskan kawan. Apa ya masuk? Aduh, siapa ini main bola nih? Kena kepala aku ini. Kawan, oper bolanya. Sedikit lagi. Ayo Gilang. Aduh. Meleset teman. Gilang, tetap berjaga di sana ya. Aku giring bolanya. Gilang. Oper sini Gilang. Ayo Gilang, tendang. Aduh, siapa ini main bola nih? Kena kepala aku ini. Aduh, Bibi, maaf ya Bibi. Kami tidak sengaja, Bibi. Aduh, lain kali kalau main bola lihat-lihat ya. Iya Bibi, maaf Bibi. Emang Bibi mau kemana? Bibi mau ke hutan, mau cari bahan untuk nirau. Gilang, waktu kita dua aja yang pergi ke hutan, Gilang. Biar Bibi istirahat di rumah. Oh iya, boleh itu pulang, ayo. Oh ya sudah, nanti masuk ke dalam sini ya. Ya, Bibi. Antar ke rumah. Ayo, kita cari bahan yang dibutuhkan Bibi. Kata Bibi, buah kiran itu buah liar yang tumbuh di hutan. Ayo kita cari. Kami sudah sampai atas, tapi belum juga menemukan pohon buah kiran. Malah sungai yang kami temui. Bolang, kayak mana kita tangkap ikannya Bolang? Mumpung lagi banyak nih, bagus ini untuk kita tangkap Bolang. Ya sudah, kalian ambil alat tangkapnya. Kita kumpul lagi di sini ya. Oke. Ya. Ide bagus dari kawanku nih. Aku dan Rehan pasang bubu dulu ya. Iya, kami menggunakan berbagai perangkap loh. Bukan cuma bubu, Gilang malah menggunakan serokan. Jangan lupa susun batu layaknya pagar agar ikan tidak bisa kabur. Selagi menunggu bubu terisi, kami lanjut mencari kepiting dulu. Biasanya kepiting berada di sela-sela batu sungai, teman. Nah, itu dia. Rehan. Ini Rehan, aku dapat kepiting. Lihat tuh si Ii. Dia lagi sibuk cari halilin si siput sungai. Nah, hewan ini banyak ditemui di daerah berlumpur dan air tawar, teman. Mencarinya lebih mudah saat air surut dan bukan musim hujan. Rehan, aku dapat ikan. Asyik. Kita bisa masak besar nih kalau hasil yang didapat sebanyak ini. Meski kami suka ngebolang, sinyal perut yang keroncongan tidak akan pernah kami abaikan. Ayo, kita masak tangkapan hari ini. Untuk kepiting, buang juga bagian insangnya karena tidak bisa dimakan. Selagi kami bersihkan kepiting, Iyi membuat bumbunya. Tumbuk bawang merah dan bawang putih hingga halus. Untuk mengurangi bau amis, bisa tambahkan serai yang digeprek ya. Sementara itu, semua bahan sudah siap dimasak. Rebus air dan masukkan bumbu halus. Lanjut masukkan buah bobolo. Oh iya, jangan lupa belah daging buah jadi 2 bagian, biar rasa asamnya semakin keluar. Ikan, kepiting, dan halilin sudah masuk. Sekarang tinggal tunggu matang deh. Lihat deh teman, kawanku ini masih saja asik bermain bola.
kepiting buah asam sudah matang. Gilang, mana Rehan? Tuh dia lagi main bola. Oh, panggil dia. Ren, sini An, sudah makan nih. Makan. Tengok ini. Kami sudah tidak sabar menyantapnya. Apalagi si Rehan. Rasa manis segar dari daging kepiting berpadu sempurna dengan rasa asam dari buah babalo. Enak banget kawan. Ada banyak khasiat mengonsumsi daging kepiting buat anak-anak. Omega 3 yang terkandung di dalamnya bisa untuk mencerdaskan otak tuh. Mantap jiwa. Akhirnya habis juga makanan kami. Asam segarnya nih. Oh, udah kenyang semua kah? Dah. Ayo kita lanjut cari bokirannya. Ayo. Han, bolaku mana? Bolamu hanyut terbawa air. Hah, hanyut? Kenapa kamu nggak ambil? Maaf. Mana aku mau latihan tapi nggak ada bola. Ayo Lang, kejar bolanya Lang. Sabar dulu. Ayo kita cari bokirannya dulu. Bibi sudah tunggu ini. Waduh, ternyata bola yang dimainkan Rehan tadi hanyut teman. Tapi mau bagaimana lagi? Kami harus segera mencari buah kiran. Karena proses nirau sudah semakin dekat. Nah, ini dia pohon yang kami cari. Wah, harus dipanjat nih buat ambil buahnya. Di kampungku biasa disebut buah kiran, tapi ada juga yang menyebutnya buah terap. Bentuknya memang mirip sekali dengan buah nangka, karena masih satu keluarga. Ukurannya saja yang jauh lebih kecil. Tangkapan! Buah kiran tumbuh baik di daratan rendah hingga perbukitan, dan biasanya hanya berbuah setahun sekali teman. Nah, sepertinya sudah cukup buah kiran yang kami ambil. Lihat. Wah, acara nirau nampaknya sudah dimulai. Seluruh warga kampungku sudah berkumpul di hutan desa. Apa yang nirau lagi? Bi, ini Bi, bokirannya Bi. Ayo Ii, bantu aku potong buah ini ya. Kupas dulu kulitnya, lalu iris seperti ini. Bagian dalam buahnya juga mirip nangka kan? Oh iya, buah kiran yang matang sangat enak disantap langsung. Kalau belum matang, enaknya dimasak sayur teman. Yuk kita masak sayur buah kiran. Rebus air sampai mendidih, lalu masukkan potongan daging buah kiran. Selagi menunggu tekstur kiran sedikit lunak, Bibi menyiapkan bumbunya. Sederhana saja teman, hanya bawang merah dan bawang putih yang diiris. Nih, tolong bawakan ke Bibi. Masukkan bumbu ke dalam kiran rebus. Agar lebih sedap, masukkan serai, cabai, juga garam. Tinggal menunggu matang deh. Oh iya, selain sayur buah kiran, hidangan lain yang disiapkan adalah ikan dalam bambu. Namanya binakeng metu. Unik ya teman? Selesai membantu Bibi, aku lanjut membantu para paman. Teman, nirau merupakan istilah kami untuk tradisi buka lahan pertanian. Tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman dulu loh. Prosesnya pun bisa dibilang cukup panjang karena harus diawali dengan penebangan pohon dari yang kecil sampai yang besar. Sekarang aku mau coba tebang di bagian sini. Ini kan bola milik Gilang. Gilang. Dapat bolamu Gilang. Gilang. Tapi kok bisa bola milik Gilang ada di sini? Ya sudahlah,
Yang penting bolanya ketemu. Gilang pasti senang. Bola. Makasih ya, Bang. Bolaku. Akhirnya aku bisa latihan lagi. Ya, kamu bisa ikut seleksi nanti. Makasih banyak ya, Bolang. Wah, aku masih tidak menyangka bola milik Gilang bisa ketemu lagi. Setelah ini, kamu harus lebih giat berlatih ya, Gilang. Semangat! Radu, kuman, Radu, kuman. Asik! Saat yang dinanti telah tiba. Makan bersama. Oh iya, jangan lupa ada ikan yang dimasak dalam bambu tadi ya. Kalau nenek yang masak, rasanya sudah tidak diragukan. Pasti enak. Mari makan. Sayur tiran dipadukan dengan nasi singkong memang gak ada duanya, teman. Kami jadi gak bisa berhenti mengunyah nih. Acara makan bersama seperti ini bisa membuat kami lebih mengenal satu sama lain. Perut kenyang, hati pun riang. Bukan suku Dayak namanya kalau tidak terkenal dengan kebudayaan serta tariannya yang unik. Seperti tarian yang dibawakan para kakakku ini, teman. Namanya tarian Gantar Sampekat. Para penari mengikuti alunan musik khas Dayak Tunjung Benua yang indah dan merdu. Mana tahan kalau kami tidak ikut bergoyang. Sambil menikmati alunan musik dan tarian penari, kami mengoleskan arang ke telapak tangan kami secara bergilir. Mengoleskannya bukan tanpa alasan, teman. Kalian penasaran kan? Hehehe. Jika tarian sudah selesai, para penari akan menarik paman ataupun bibi yang dihormati untuk ikut menari bersama. Keceriaan dan kebersamaan ini harus terus dilestarikan. Kami menari dulu ya. Hehehe. 1, 2, 3, hiya! Wajah kalian jadi hitam semua karena terkena arang. Tidak ada yang boleh marah ataupun mengelak saat arang dioleskan ke wajahnya. Karena ini menjadi pertanda kebersamaan dan kegembiraan. Kakak, jangan lari. Wajah Gilang dan Rehan jadi hitam sekali. Teman, turut serta dalam proses adat dan tradisi berarti kita juga turut melestarikannya. Yuk bersama denganku kita cintai alam dan budaya negeri kita. Sekarang kita bersiap untuk menari. Tarian yang kita bawakan ini namanya tari Balean Dadas. Tarian khas suku Dayak ini melambangkan kegembiraan. Lihat teman, adik kecil ini begitu lincah menarikannya ya. Tarian ini diiringi dengan alat musik kangkanol dan gong. Kata kakek, pada zaman dulu tarian ini diperuntukkan untuk ritual penyembuhan masyarakat Dayak. Namun sekarang dipertunjukkan sebagai hiburan juga untuk melestarikannya. Di tengah tarian ada atraksi tari khas daerah Warukin, yaitu tari wadian bulat suku Dayak Maanyan. Tarian ini bukan tarian biasa, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Tarian ini disertai atraksi melipat anggota tubuh, seperti tangan dan kaki. Tarian ini hanya dilakukan oleh penari laki-laki. Teman, budaya Indonesia sangat beragam. Ayo, mari kita jaga dan lestarikan bersama.